Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita sholat minggu pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, saya bukan pasukan berjalan. Oke, gerakan semua ya. Sama-sama katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sudah semangat belum semuanya? Kayaknya belum ya. Kita nyanyikan satu pujian lagi Ko Henry. Kita bilang kalau kita ini anak Tuhan yang istimewa. Kita pakai gerakan kaki ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Katakan apa? Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Katakan apa? Ku istimewa, mewa, karena ku miliknya. Ku istimewa, mewa, berharga di matanya. Ku istimewa, mewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi boleh Ko Henry? Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, mewa, karena ku miliknya. Ku istimewa, mewa, berharga di matanya. Ku istimewa, mewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah semangat sekali tadi gerakan memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang berjanji dan Dia juga yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kita memujikan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita semua. Sekalipun ku berjalan
berkata kepada kita, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Katakan bersama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita mau katakan bersama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan Tuhan, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau berkati mereka dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini menceritakan seorang raja yang masih berusia 8 tahun. Kira-kira 8 tahun itu masih kecil atau sudah besar? 8 tahun itu masih kecil. Kira-kira kelas berapa ya umur 8 tahun? Umur 8 tahun itu kira-kira kelas 2 atau kelas 3. Wow, luar biasa ya adik-adik, masih kecil sudah bisa menjadi seorang raja. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa namanya? Kalau masih belum ada yang tahu, mari kita menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti
seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan, dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia, dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat melakukan hal-hal yang jahat diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan siapa nama raja yang masih berusia 8 tahun? Siapa namanya? Iya, benar. Namanya adalah Raja Yosia. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari dari Raja Yosia tadi? Nah, Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Raja Yosia juga orang yang taat kepada Tuhan. Dan Raja Yosia merupakan raja yang sangat baik. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita juga harus melakukan seperti yang Raja Yosia itu lakukan. Kita harus benar di mata Tuhan. Kita juga harus taat kepada perintah Tuhan, dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana caranya, C, supaya kita dapat mengasihi Tuhan? Pertama, kita membuat hati Tuhan senang. Dengan cara apa membuat hati Tuhan senang? Dengan rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dihafal ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang selalu mengasihi Engkau, yang
dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.